Yo guys, kembali lagi bersama saya ya. Video ini adalah video untuk melengkapi playlist dari BBMA Advance ya guys ya. Ingat BBMA Advance. Jadi bagi teman-teman yang masih pemula, kalian dipastikan akan pusing puyeng 7 keliling ya guys jika menonton video ini. Jadi saya harapkan kalian mungkin kalau bisa saya kasih saran bisa nonton dulu playlist level 1 sampai level 3 di channel saya ini atau kalian juga bisa menyimak playlist BBMA dari nol yang ada di channel saya ini. Setelah itu kalian mungkin baru bisa melihat video di BBMA Advance atau di playlist strategi yang saya gunakan guys. Kemudian kalian juga tinggal menyimak analisa harian saya dan semakin lama kalian melihat BBMA, semakin paham juga otak kalian tentang BBMA, guys. Kalau nanti pemahaman ini sudah merasuk dalam pemikiran kalian, kalian sudah bisa menganalisa mandiri dan sudah bisa kayak mendapatkan feeling lah, guys. Oh, ini kelihatannya akan ke sini, kelihatannya akan ke sini, seperti itu ya. Walaupun feeling juga tidak selamanya benar ya guys ya. Di sini kalian bisa lihat saya kalau loss juga bilang loss ya. Kemarin saya loss 2000 dolar saya juga bilang. Sebelumnya saya loss 1700 saya juga bilang. Dan ketika profit misalnya 10.000 dolar atau yang ini 7.400 yang kemarin kita close di 8.200 dolar itu saya juga bilang guys. Jadi memang apa ya, suatu loss itu adalah suatu keniscayaan dalam trading guys. Nggak mungkin tidak loss ya, pasti loss. Akan tetapi tinggal main probabilitas saja. Lebih banyak lossnya atau lebih banyak winnya. Oke, di sini kita tidak usah banyak babi bu ya. Langsung saja kita ke pembahasannya. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang cara untuk mendapatkan entry lebih banyak di BBMA Oma Ali, guys. Ingat, ini hanyalah cara untuk mendapatkan entry lebih banyak, bukan cara untuk scalping. Banyak teman-teman kita yang memang meminta setup ya, cara atau SOP untuk scalping. Sebelumnya saya akan bilang dulu ya guys ya, bahwa scalping itu tidak semudah yang kalian bayangkan ya. Mungkin kalian membayangkan scalping itu kalian akan dapat entry lebih banyak, kemudian sering profit dan akan cepat kaya. Kalau kalian mikir seperti itu, saya akan kasih saran sedikit guys, bahwa uang kalian akan habis jika kalian mikirnya seperti itu. Kenapa? Karena semakin banyak kalian entry, maka semakin sering kalian meresikukan modal kalian. Dan ingat guys, win rate dalam suatu strategi dalam trading itu tidak ada yang lebih dari 70% guys. Tidak ada guys, hampir tidak ada. Rata-rata itu mentok di 50 atau 60. Biasanya seperti itu ya. Kecuali strategi yang hanya buy saja menggunakan modal yang sangat besar ya, layer-layer doang, averaging loss itu yang namanya atau apalah itu memang 100% win rate, tapi itu modalnya harus sangat besar sekali guys. Itu kan kita entry-entry terus. Selama dia turun, kita akan entry-entry terus. Nanti ketika naik, baru akan kita buy. Dan itu juga hanya bisa dipraktekkan di gold ya guys ya, yang secara fundamental itu selalu naik terus. Tapi ketika nanti gold sampai misalnya dia bearish berbulan-bulan, ya mentalnya kuat apa enggak guys, tinggal kuat apa enggak untuk menahan floating jika menggunakan strategi itu. Oke, intinya apa? Intinya scalping itu tidak semudah yang dibayangkan. Kalau saran saya sih nggak usah scalping ya guys ya. Kalian mending menggunakan cara yang akan saya bahas dalam video kali ini saja. Ini mirip untuk scalping, tapi ini saya gunakan untuk ketika saya tidak mendapatkan entry saja guys. Di sini saya akan contohkan yang terjadi di gold kemarin ya, tanggal 1 Juli. Ini kalau kalian lihat di area sini, gold sempat naik di sejak harga berapa ini? Mungkin 3250 lah ya. Kita anggap seperti itu saja sampai ke area di atas ini ya 3350. Ya mungkin secara singkatnya kita bisa melihat dia itu naik sebanyak 1000 pips guys. Naik 1000 pips hanya dalam satu hari saja ya guys ya. Ini lumayan, bukan hanya lumayan ya, ini sangat banyak. Dan kalau kalian lihat, kita akan melihat di H4 guys.
Kalau kalian perhatikan di H4, sejak candle terbentuk bullish di area sini, sampai candle terakhir bearish di area sini, atau kita juga mungkin bisa nganggap sampai candle terakhir lah ya di area sini, kita kan nggak dapat setup sama sekali. Iya kan? Di sini akan saya taruh di candle bullish terakhir saja ya. Kalau kalian perhatikan, di sini kan nggak dapat setup. Kenapa nggak dapat setup? Karena setup dalam BBMA itu kan hanya ekstrim, TP wajib, kok TP wajib, apa? Ekstrim, MHV dan juga re-entry ya guys ya. Di sini mungkin kalau kalian entry di ekstrim sini akan floating dikit, terus kemudian naik mungkin bisa ya. Tapi setelah itu di area yang saya tandai kuning ini, kita kan nggak dapat entry sama sekali guys di area sini sampai sini. Tidak ada ekstrim, tidak ada MHV, tidak ada TP wajib. Lalu gimana caranya? Nah, caranya guys, kalau ada setup seperti ini, kita tinggal turunkan saja ke time frame yang lebih kecil. Karena di time frame yang lebih kecil itu pasti banyak setup yang sedang berlaku di candle yang kita tandai ini. Misalnya ya, misalnya kita sebagai contoh dulu aja guys, nanti saya akan lebih perinci lagi untuk masalah entry-nya. Nah, di sini, di area ini sudah kita tandai ya guys ya, kita tidak mendapatkan setup sama sekali. Tapi misalkan kita akan geser ke mungkin M15 saja ya guys ya. Kita akan lihat di area yang kita tandai dua batang kuning tadi, di M15 apa yang terjadi. Lihat guys, di area M15, oke, di area M15 kita sudah mendapatkan banyak sekali setup. Misalnya ya, misalnya kita akan mulai dari garis kuning di area sini. Di sini kita mendapatkan yang namanya re-entry. Kita bisa entry dan kita bisa TP. Ingat ini gold ya guys ya. Kita naik segini saja, ini sudah 100 pip lebih guys. Jadi uangnya sudah sangat banyak. Nah, ketika turun dia membentuk CSAK ya, kemudian re-entry setelah CSAK, kita tidak boleh masuk guys. Kenapa kita tidak boleh masuk? Karena kita hanya fokus untuk buy ya. Karena di H4 tadi candlenya bullish dan kita hanya akan buy. Ya udah kalau kayak gitu kita tinggal nunggu setup untuk buy. Misalnya di sini terjadi CSAK buy, kemudian setelahnya dia membentuk re-entry CSAK di area sini. Ya udah kita tinggal entry dan dia beneran naik sangat tinggi. Oke, ketika naik kalian jangan hanya pasrah menggunakan entry di area sini guys. Kalau kalian mainnya agresif dan ini sebenarnya yang akan saya lakukan jika besok saya sudah selesai kuliah ya guys ya. Karena saya sedang di luar negeri dan jika besok saya sudah balik ke Indonesia ya, saya sudah misalnya sudah tenang gitu, sudah nggak ada tanggungan kuliah dan sebagainya, saya mungkin akan melakukan strategi ini guys. Karena saya pasti akan lebih banyak waktu untuk membuka market ya. Untuk sekarang saya memang sangat terbatas guys waktu untuk membuka market itu, jadi saya lebih prefer untuk swing. Dan saya menggunakan swing saja juga sudah profit sebanyak itu, jadi saya rasa cukup guys. Oke, setelah kalian entry di area sini, kalian tunggu saja di M15 ini dia membentuk re-entry lagi, kalian bisa entry. Di sini kalian bisa entry lagi. Oke, di sini kalian bisa entry lagi. Oke, kemudian dia masih naik lagi dan dia masih membentuk re-entry lagi sampai di area garis kuning terakhir yang kita tandai tadi. Bahkan masih bisa naik lagi guys. Jadi jika dibandingkan di H4 tadi, di H4 tadi kan ketika dia berada di antara garis kuning yang kita tandai ini, kita kan nggak dapat entry sama sekali gitu guys. Tapi ketika kita geser ke M15, kita itu mendapatkan banyak sekali entry loh. Ya, di sini kita mendapatkan satu. Oke. Terus di area sini kita bearish, kita tidak akan entry ya guys ya, karena setup kita buy. Kemudian setelah terjadi CSAK di area sini, di sini ada re-entry CSAK, kita bisa buy lagi. Kita sudah dapat 2 kali entry. Di sini kita bisa entry lagi dapat 3. Di sini kita bisa entry lagi dapat 4. Dan seterusnya sampai ke sini berarti kita dapat 6 bahkan 7 entry ya guys ya. Jadi itulah sebenarnya cara singkat untuk mendapatkan entry yang lebih banyak. Caranya gimana? Ya tinggal kita geser saja ke time frame yang lebih kecil guys. Karena di suatu setup ya, di suatu setup, misalnya di sini ya, di sini kan ada terbentuk CSAK buy ya, di candle yang saya tandai kuning di area sini. Ketika terjadi CSAK buy, kan kita sudah tahu di video destinasi ya guys ya.
bahwa ketika terjadi CSAK itu tujuannya adalah ke top atau low BB. Jika ini CSAK buy, ini kan close-nya di atas sini ya, melewati mid BB dan juga melewati semua MA5, MA10, maka sudah pasti tujuannya adalah ke area top BB di area sini. Nah, selama kita sudah tahu tujuannya ya guys ya, di candle hijau ini kita akan tandai candle close-nya di area sini, kemudian ini mulai candle hijau CSAK di area sini. Nah, di sini kan kita nggak dapat entry, guys. Tapi kita sudah tahu bahwa tujuannya sudah pasti akan ke area atas ini. Kalau kayak gitu, kita tinggal geser saja misalnya. Nggak harus M15 ya, guys ya. Kita bisa menggunakan M5. Kita akan coba lihat di area yang kita tandai tadi. Tadi kan kita menandai garis kuning ini, ya. Kemudian kita entry di ini, guys. Di candle close-nya kan di garis biru ini. Berarti kita akan entry buy di atas garis biru ini. Dan apakah di atas garis biru ini sudah ada setup? Banyak sekali setup untuk buy di area sini ya guys ya. Ingat di sini di M5 ada CSAK sell, kita nggak akan pedulikan itu karena kita hanya fokus untuk buy. Kenapa untuk buy? Karena di H4 tadi terjadi CSAK buy dan CSAK buy itu tujuannya akan kemana? Akan ke area top BB di area kotak atas ini yang sudah kita tandai tadi ya guys ya, di area atas ini. Nah, perjalanan dari area garis biru ke area atas ini ya, itu kan kita sudah tahu bahwa pasti akan ke situ. Dan ketika kita geser ke M5 guys, kita akan mendapatkan banyak sekali entry. Ya, kalian bisa lihat di sini ada re-entry kukuh bersamaan dengan mid BB. Walaupun ini kurang cantik ya, karena ada CSA, tapi nggak masalah guys. Kalau time frame kecil memang suka ngaco. Atau di sebelumnya ini juga ada re-entry. Kita udah dapat entry 1. Di sini dapat entry 2. Oke, di sini dapat entry lagi. Dan di sini juga ada re-entry yang bersamaan dengan mid BB. Ini re-entry yang sangat bagus karena walaupun ada candlestick yang dia mampu menembus mid BB, tapi candlestick yang saya tandai kuning ini dia tidak mampu menembus MA5, MA10 low, guys. Berarti dia adalah re-entry kukuh bersamaan dengan mid BB dan akan naik minimal 3 candle ya sesuai aturan kita. Dan benar guys, dia sudah naik lagi ya. Dia naik terus sampai dia menuju ke area tujuan kita yaitu top BB di H4. Mengapa dia menuju top BB H4? Karena di H4 tadi dia membentuk yang namanya CSAK buy. Dan CSAK buy itu tujuannya adalah area top BB. Paham ya guys ya? Jadi intinya ketika kita sudah tahu tujuan dari suatu setup dan signal, maka kita akan paham guys bahwa ya kita akan tinggal geser saja ke time frame yang lebih rendah untuk mendapatkan entry. Lalu di sini ada CSAK buy yang candle hijau ini. Kenapa kok dia tidak ke atas sini? Nah, ini sudah kita bahas dalam video kemarin ya guys ya, bahwa CSAK buy ini tidak terlalu valid karena kalau kita lihat di broker lainnya, ternyata di sini dia bukan CSAK akan tetapi re-entry kukuh. Di broker yang lain, candle hijau yang saya tandai itu, dia close-nya itu memang di area sini, tapi dia tidak mampu melewati MA5, MA10. Jadi MA5, MA10-nya itu masih di atasnya, di area atasnya sini guys. Oke, jadi ini bukan CSAK kalau di broker lain. Dan itu menjelaskan kenapa setelah CSAK dia tidak naik, karena dia masih dianggap re-entry kukuh, akhirnya dia turun terus. Ya itu wajar lah guys, itu jebakan broker atau apa itu sudah biasa terjadi seperti itu. Oke, nah selanjutnya guys, di sini saya akan memberikan contoh kepada kalian ketika kita entry di market ya. Misalnya ini metode yang kedua guys. Ini untuk ingat ya, ini untuk menambah entry. Oke, menambah jumlah entry dan ketika jumlah entry-nya ditambah, maka profitnya juga akan bertambah. Di sini saya contohkan di candle yang saya tandai ini dia membentuk apa guys? Dia membentuk CSAK sell. Setuju ya? Setelah terbentuk CSAK sell, dia membentuk re-entry sell di area sini, area yang saya kotakin ini. Karena ini H4, untuk cara aman, kita hanya akan sell ketika sudah terjadi CSAK sell di time frame H1. Setuju ya guys ya? Karena di sini ada re-entry sell setelah CSAK ya, di H4. Nah, di area yang kita tandai ini, area re-entry ini, kita akan geser ke H1 untuk menunggu CSAK sell, baru kita akan sell ya guys ya. Nah, kita akan coba lihat di area sini, dan di sini terbentuk CSAK sekaligus momentum ya guys ya di candle yang saya tandai kuning itu.
Kenapa kok bukan candle yang ini, Bang? Karena candle yang ini dia memang close di area sini melewati mid BB, guys. Tapi dia tidak berhasil close melewati MA5, MA10. Makanya candle yang ini bukan termasuk CSAK. CSAK-nya adalah candle setelahnya. Setelah itu kan kita biasanya menarik Fibo ya, guys ya. Untuk yang di perform kita akan menarik Fibo untuk menggunakan RR 1:1. Tapi guys, selain itu sebenarnya kita bisa menambah untuk entry. Kalau kayak gitu, kita kan cuma entry di satu doang guys, di garis biru ini. Ya, setuju ya. Dan kita tidak akan entry lagi, mungkin kita akan TP di area bawah sini, mungkin ya. Akan tetapi untuk menambah entry, ketika kalian sudah entry di area sini guys, kalian bisa geser saja ke M5. Ingat ya, kita entry setelah terjadi candle kuning ini, kemudian kita entry sell di garis yang biru ini, di candle close di area sini. Nah, di sini saya contohkan kita akan geser ke M5. Untuk apa sih geser ke M5? Untuk mencari tambahan entry ya guys ya. Karena semakin banyak entry, kalau setupnya itu benar, maka ya otomatis lebih banyak profitnya. Ingat, kita tadi entry setelah terjadinya candle kuning dan di bawah candle biru ya guys ya. Dan kita entry sell pertama di garis biru ini. Kemudian di sini kalau kalian lihat ada re-entry sell di area sini. Ini di M5 ya guys ya. Kalian bisa entry sell di situ. Oke. Setelahnya dia membentuk CSAK buy. Apakah kita entry di sini? Kita tidak entry karena setup kita untuk sell saja ya guys ya. Ketika terjadi CSAK buy di M5, maka dia akan mencapai tujuannya dulu di area top BB M5. Setelah itu, dia berhasil membuat CSAK sell di area sini. Setelah CSAK sell terbentuk, dia membuat re-entry di sebelah sini. Nah, di re-entry ini kalian bisa nambah entry lagi. Oke. Kemudian di sini juga terbentuk re-entry kukuh, yaitu re-entry yang bersamaan dengan mid BB. Kalian bisa entry lagi di area sini untuk melanjutkan penurunan. Dan di sini sebenarnya juga ada re-entry lagi. Oke, kemudian di sini ada re-entry lagi. Jadi daripada guys ya, daripada kalian ya, kalau kalian masih bisa sering buka market ya, daripada kalian cuman entry di satu layer saja di area garis biru ini, kalau kalian geser ke M5, kalian tuh sebenarnya bisa dapat beberapa kesempatan entry. Saya di sini kita dapat satu, di sini dapat lagi, di sini nggak dapat ya, karena ini cuma CSAK. Di sini kita dapat re-entry, dapat re-entry, dapat lagi re-entry, dapat lagi re-entry. Ya, kita akan lebih banyak dapat entry guys. Oke, tapi saya ingatkan ini hanya untuk teman-teman yang sudah advance ya, yang sudah kalian tuh paham tujuan dari setiap signal dan setup, kalian tahu kapan harus entry, kalian juga tahu cara memanajemen risiko, entry-nya itu gimana, tujuannya itu kemana. Ingat guys, kalau tadi kan kita contohnya re-entry setelah CSAK ya, berarti tujuannya kemana? Tujuannya ke low BB. Selama kita sudah tahu tujuannya, maka kita akan tahu guys, kita tahu akan kita stop gitu loh. Maksudnya kayak gini guys. Ini terakhir ya sebelum videonya saya tutup. Di sini kan ada CSAK buy ya di area sini. Maaf, ini di area sini ada CSAK buy. Kita kan sudah tahu dia akan menuju area top BB. Nah, selama belum mencapai top BB di area sini, maka kita masih bisa terus entry guys di M5 atau M15. Tapi kalau sudah sampai tujuannya di sini, maka kita kan udah nggak boleh entry ya guys ya, karena tujuannya sudah tercapai. Kita akan menunggu respon, apakah dia berhasil membuat momentum atau akan turun dulu. Kalau dia berhasil membuat momentum, maka tujuannya adalah ke top BB time frame atasnya. Itu kembali lagi ke video destinasi dan tujuan setiap setup dan signal di BBMI guys ya. Oke, saya rasa cukup sekian dulu. Semoga membantu ya, teman-teman. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.